Seperti dia, pria dengan status, kekuasaan, status, dan kekayaan, wanita sudah menjadi bawahannya, dan dia bisa memilih sesuka hati. Amelia, ada banyak wanita yang ingin berbaring di pelukanku dan naik ke tempat tidurku sebelum kamu, dan tidak akan kurang setelah kamu. Meskipun saya tidak ingin kamu terlalu bangga, saya harus memberitahumu bahwa satu-satunya yang sukses adalah kamu sendiri. Sulit bagi saya untuk mendapatkannya. Saya hanya menyukai satu gadis muda yang cantik. Aku hanya menyukai gadis cantik bernama Amelia. Aku tidak akan pernah kehilanganmu ketika kamu jatuh cinta padaku. Kamu harus mempertimbangkan semua yang saya miliki. Kamu dapat berbelanja secara royal untuk semua yang saya miliki, dan saya tampan serta kuat secara fisik. Saya juga pasangan ranjang yang luar biasa dan dapat memberikan semua yang kamu inginkan. Amelia, aku baru saja berkata, kamu tidak perlu memikirkan apapun di masa depan. Kamu akan menjadi milikku di masa depan, dan aku akan menjadi duniamu. Henry mengatakan bahwa dia menyukai gadis bernama Amelia ini. Henry juga mengatakan bahwa mulai sekarang dia akan menjadi miliknya. Jari-jari putih Amelis dengan cepat mengencangkan wastafel, mata putihnya tiba-tiba menjadi merah, dan lapisan kabut air kristal dengan cepat tertutup di dalamnya. Dia bilang dia menyukainya. Dia bukan lagi Tuan Mahendra. Sekarang dia hanya Henry. Tapi dia masih menyukainya, seperti dia 2 kali. Dia sangat suka merindukan Tuan Mahendra, meskipun dia berulang kali memperingatkan dirinya sendiri bahwa Tuan Mahendra sudah tidak ada lagi, dan hanya Henry yang ada di depannya. Henry, yang tidak memiliki ingatan, lebih dingin dan menyendiri dari sebelumnya dan akan menyakiti hatinya, tetapi ketika dia membutuhkan bantuan, dia akan tetap di sisinya untuk pertama kalinya. Ketika dia ditangkap oleh orang-orang itu, dia akan menabrak mereka dengan mobil mewahnya seperti orang gila, dan menghapus lengan kanannya. Ketika dia jatuh ke kolam renang dan hampir tenggelam, dia kembali dan melompat ke kolam renang, menyelamatkannya, dan terus memberikan cepornya. Jika dia tidak bangun, dia akan melakukannya lagi dan lagi. Ketika dia memasuki area terlarang, menghadapi serangan serigala, dia memeluknya untuk detik terakhir dan menyuruhnya untuk membiarkan dia mati bersamanya. Dia tidak bisa menahannya dan pria lain yang lebih murah. Tetapi detik berikutnya ketika serigala menerkam, dia mendorongnya dan berteriak padanya, "Amelia, lari cepat, tidak melihat ke belakang." Henry bahkan lebih imut setelah amnesianya. Terkadang terlihat seperti pemuda yang sombong. Dia membutuhkannya untuk membujuk dan memanjakannya. Tentu saja, Henry setelah amnesia lebih sering menjadi bos. Seperti sekarang dia berdiri di luar pintu dan mengatakan kepadanya, "Amelia, jangan pikirkan apa-apa. Mulai sekarang, aku akan menjadi duniamu." Bagaimana bisa Henry seperti itu tidak dipindahkan atau disukai? Dia jatuh cinta dengan Henry. Amelia berkata, air mata di matanya menetes dengan cepat. "Aku tidak bisa menjanjikanmu sekarang. Aku harus memikirkannya." Henry di luar pintu mengangguk. "Oke." Henry pergi ke ruang kerja, dan Kevin serta Aldo ada di sana. Kevin berbisik, "Tuan muda, peristiwa masa lalu Nona Wijaya masih belum jelas. Satu-satunya hal yang pasti adalah masa lalu Nona Wijaya dihapus oleh ayahmu. Ayah Tuan muda telah berada di ibu kota Makassar. Kenapa dia tiba-tiba lari ke Yogyakarta dan menghapus masa lalu Nona Wijaya? Itu tidak masuk akal." Aldo terus berkata, "Tuan muda, kamu berada di Yogyakarta selama waktu itu. Mungkinkah kamu tidak menyadari tindakan ayahmu?" Kevin dengan cepat mendorong Aldo dan mengingatkannya dengan matanya. "Sikap apa yang kamu miliki? Tuan muda adalah Tuhan kami. Mohon sopan kepadanya." Henry berdiri di dekat jendela. Sekarang dia memakai kemeja putih dengan satu tangan di saku celananya dan tangan lainnya merokok.
Asap mengaburkan wajah tampannya, dan dia hanya bisa melihatnya. Alis cemberutnya agak dalam dan menakjubkan. Dia tidak memiliki kesan tentang pertengkaran antara ayahnya Krishna dan Amelia. 7 atau 8 tahun lalu, dia membawa neneknya ke Yogyakarta. Tentang Yogyakarta, ingatannya di benaknya sudah lengkap. Kemudian ketika Krishna datang ke Yogyakarta, dia membawa neneknya kembali ke ibu kota bersama Krishna. Tidak ada masalah dengan ingatan ini, dan dia tidak pernah meragukannya. Baru setelah dia mengirim Kevin dan Aldo untuk menyelidiki mantan suami Amelia, dia tahu bahwa masa lalunya telah dihapuskan dan bahwa orang ini adalah ayahnya, Krishna. Tidak sampai saat itu dia menjadi waspada. Dia menyadari bahwa dia sepertinya kehilangan sesuatu. Dia dengan cepat meninjau seluruh kejadian. Amelia menyukainya, ini adalah kesan pertamanya tentang dirinya. Hari itu dia melihat Amelia untuk pertama kalinya di gerbang Triananda. Dia mengantar Maya di dalam mobil. Dia memegang beberapa buku di pelukannya dan menatapnya seperti itu sampai mobilnya jauh dan dia terus berdiri, mengawasi mobilnya dari belakang. Sebagai pria dewasa, dia tahu dari matanya bahwa dia menyukainya. Kali kedua mereka bertemu adalah di mall. Hewan peliharaan kecilnya, Tipi, yang tidak diizinkan masuk, benar-benar dipeluk. Ketiga kalinya mereka bertemu adalah di Villa Sanjaya miliknya, nenek yang kembali dari Yogyakarta sakit parah. Dia bosan di kamarnya sepanjang hari tanpa melihat siapapun. Dia ternyata juru masak kecil nenek. Baru sekarang Henry menyadari betapa memalukannya dia. Di masa lalu, semua kekhawatirannya adalah tentang bagaimana dia menggunakan kail kecantikan. Orang yang menuntunnya, misalnya, sengaja melihat mobilnya pada pertemuan pertama untuk menarik perhatiannya, dan tiba-tiba jatuh ke pelukannya pada pertemuan kedua, dan tidur di tempat tidurnya pada pertemuan ketiga. Itu semua karena dia sangat cantik. Sekarang para mahasiswi muda dan cantik terhubung dengan orang-orang kelas atas yang kaya dan sukses, dan dikontrak oleh berbagai pengusaha kaya. Ada berita yang tak ada habisnya tentang membesarkannya, dan ada banyak godaan di sekitarnya, ditambah cintanya yang tak bisa dijelaskan untuknya, jadi dia berencana agar dia ingin mengaitkan dirinya sendiri. Di jajaran wanita yang memimpinnya, mereka memiliki prasangka terhadapnya sejak awal. Sekarang sepertinya dia benar-benar terpesona oleh kecantikannya. Dia sangat menyukai perselingkuhan ini di dalam hatinya, ketagihannya. Dia disesatkan ke segala arah, dan sekarang dia bisa melihat dengan jelas. Fokusnya seharusnya pada mengapa nenek yang sakit parah melihat Amelia dan bangkit kembali, mengapa Titi melihatnya dan menjadi begitu bahagia. Bahkan Ibu Wulan sangat menyukainya. Semua orang di sekitarnya sepertinya mengenalnya, termasuk ayahnya. Dia telah memikirkan mengapa hari ini, dan hanya ada satu jawaban. Mantan suaminya, pernikahan singkatnya, dan masa lalunya semuanya terkait dengan seseorang. Orang ini adalah dirinya sendiri. Jika mantan suaminya adalah dia, semuanya akan dijelaskan. Tetapi jika mantan suaminya adalah dia, mengapa tidak ada ingatan di benaknya? Semua orang di sekitarnya, nenek, ayah, Parman, Ibu Wulan, dan bahkan sekretaris pribadinya Yeri, mereka semua tahu, tetapi mereka semua berbohong padanya. Tiba-tiba merokok Henry berhenti. Lalu dia perlahan-lahan menyempitkan matanya yang dalam dan sipit, dan berkata dengan suara rendah, "Bantu aku menghubungi Dr. Kunapi." Dr. Kunapi adalah ahli hipnotis. Kevin berhenti sebentar. "Tuan muda, kamu mencari Dr. Kunapi untuk apa?" Henry berkata perlahan, "Aku ingin menghipnotis dan mengambil kembali bagian dari ingatanku yang hilang." Kevin mengangguk. "Ya, Tuan muda." Kali ini, Henry melirik Aldo, dan bertanya dengan suara lemah,
bagaimana kabar Tuan Sunarto dalam 2 hari terakhir ini? Tuan Sunarto tidak bisa meninggalkan rumah sakit sejak dia ditangkap dengan Bu. Saya mendengar bahwa dia telah mencari banyak dokter jenius dan ingin mengeluarkan racun dari tubuhnya. Sela sudah bersama kakeknya, Risti masuk penjara, Maya dibawa pulang oleh Bu Dina. Dalam pertempuran terakhir di penelitian ilmiah, Nona Wijaya melukai orang-orang ini dengan parah. Mereka sangat sibuk sekarang, karena mereka masing-masing menyelamatkan nyawa mereka. Henry bertanya, "Di mana Davin?" "Pak, kamu tidak menyambut Davin lagi, tapi ini tidak mempengaruhi Davin. Dia tidak kembali ke rumah Sunarto, tetapi kembali ke kediaman pribadinya." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.